Presiden RI Insinyur Joko Widodo dan Menko Luhut Panjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir tidak punya waktu untuk melayani kaum nyinyires, oposan, dan kelompok anti pemerintah yang sangat giat mencari-cari kesalahan. Pak Jokowi dan timnya kelewat sibuk untuk meladeni orang-orang yang masih sakit hati gara-gara hilang jabatan, seperti Rizal Ramli, Said Didu, Refli Harun, PKS, geng HTI, filsuf abal-abal RG, dan kawan-kawan. Juga mahasiswa-mahasiswa sialan yang baru belajar ngomong dan jadi keledai tunggangan oposisi bersama keluarga proyek mangkrak Hambalang. Dan juga media-media pengadu domba yang tiap hari jualan sensasi dan provokasi, mengejar clickbait yang diproduksi kelompok wartawan Bodrex. Tapi kita punya waktu meladeninya. Ya, kita, Gen R, generasi rebahan, punya banyak waktu. Ayo, bangkitkan jarimu melawan para nyinyiras. Guru bangsa kita, Buya Syafi'i Ma'arif, menilai kalau saat ini media sosial kita dikuasai oleh kelompok orang bersumbu pendek dan tidak waras. Medsos kini sesak oleh sebaran hoaks, katanya. Guna meredam hoaks di media sosial ini, Buya Ahmad Syafi'i minta agar orang-orang waras tidak tinggal diam. Kita yang waras, mayoritas toleran yang selama ini banyak diam, harus melawan dan bersuara. Kepala negara yang sedang memerintah di istana kini dipilih oleh 85,6 juta warga yang punya hak suara di pemilu yang coba dilengserkan segelintir warga stres dan gatal berkuasa lagi. Saya ada di antara pemilih itu. Semoga Anda juga. Saya dan kita tidak memilih presiden untuk dijatuhkan di tengah jalan. Bahkan juga tidak untuk disalah-salahkan. Apalagi difitnah dan dilecehkan. Kewajaran di negara demokratis dan modern adalah bebas mengkritik. Tapi bukan bebas menghina, apalagi memfitnah. Saatnya kita menangkal, melawan, dan menyerang balik. Gugat para pengkritik nyinyir. Apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan kontribusinya mengatasi pandemi corona ini? Tak bisa disangkal, ada banyak elit sakit jiwa yang berharap pemerintah gagal dan kalah melawan pandemi global ini. Ada yang girang setiap kali korban COVID-19 naik. Bahkan saat rakyat panik menghadapi pandemi, ada yang mengeruk keuntungan dan pamer kemewahan untuk memuaskan naluri hedonisnya. Bangsat! Banyak warga kecukupan, pengikut rezim masa lalu, mati nuraninya, masih bermegah-megah diri ketika saudara sebangsanya kehilangan pekerjaan dan harus makan sehari sekali. Alih-alih membantu, malah terus menyalahkan pemerintah yang tengah menghadapi dilema antara melokalisir penyebaran virus dengan mencegah kerumunan, atau tetap menghidupkan ekonomi rakyatnya, membiarkan keramaian di pasar. Minoritas bising itu sungguh sangat mengganggu, seperti speaker masjid yang meneror dengan suara sember di pagi buta dan tengah hari. Wahai kaum kadrun dan penyinyir, seharusnya kalian tahu bahwa seluruh dunia gagap menghadapi pandemi COVID-19. Ada 160 negara di muka bumi ini yang terpapar virus corona dengan 188,5 juta kasus, 4,06 juta meninggal. Ada 12,1 juta masih menjalani perawatan. Sebanyak 172,3 juta diantaranya sembuh. Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Spanyol, Rusia, negara-negara yang kita anggap paling maju peradaban dan teknologinya, menciptakan mesin perang paling mematikan, sempat tak berdaya. Kehilangan jutaan warganya dengan masing-masingnya menghadapi kematian ratusan ribu jiwa. Hilang nyawa akibat virus corona. Kota suci Mekah dan Ka'bah yang diyakini 1,8 miliar muslim di seantero dunia sebagai rumah Allah tak kebal virus dan ditutup. Juga Vatikan dan tembok ratapan di Yerusalem. Nyaris tak ada wilayah yang lolos dari sergapan virus COVID. Keberuntungan dan waktu saja penentunya. Seharusnya bersyukur mereka yang masih diberi nyawa dan lega nafasnya, lalu terpanggil membantu yang lain. Kini sebagian benua Eropa dan Amerika menuju pemulihan karena banyak yang patuh disuntik vaksin sehingga terbentuk herd immunity, kekebalan bersama. Sementara
Kadrun-kadrun bebal di sini menganggap virus tidak ada. Denial, minoritas bising yang menularkan virus dan merongrong negara, terus memaksa ibadah berjamaah. Padahal ibadah di rumah bisa, Ka'bah saja ditutup. Pendakwah sombong yang tempo hari menyebut COVID-19 sebagai tentara Allah, akhirnya sesak nafas juga. Ngaku merasa kesakitan dan harus isolasi mandiri. Maka ketahuilah,